Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam ibadah kita Minggu 2 Mei 2021. Berikut saya akan membacakan berita gereja Minggu 2 Mei 2021. Romawi pertama, berita kelahiran keluarga Bapak Stephen Chris Anthony dan Ibu Bonita Elsa Tamara SSN, warga kelompok Purwodiningrat, telah dikaruniai anak pertama pada hari Sabtu 12 Desember 2020, dan anak tersebut diberi nama Estimua Krista Lim. Romawi yang kedua, telah dipanggil Tuhan. 1. Ibu Samiem warga kelompok Jagalan 1 telah dipanggil Tuhan pada hari Senin 26 April 2021, dan ibu tersebut masuk pralina nomor 7 2021. Mohon dukungan doa dan penghiburan serta kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Nomor 2, telah dipanggil Tuhan Bapak Yohanes Suratmin AMD pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021. Mohon dukungan doa serta penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Romawi ketiga, undangan sidang pleno dan pendadaran majelis GKJ Gandean Solo Timur hari Rabu 5 Mei 2021 pukul 6 sore di Gereja Induk Purwodiningrat. Romawi 4, agenda masa Pentakosta. 1. Dengan tema keberanian menyongsong hidup. 2. Pelaksanaan mulai tanggal 2 Mei sampai 30 Mei 2021. 3. Persekutuan doa dilayani mulai hari Selasa sampai Sabtu tanggal 11 sampai 22 Mei 2021. 4. Setelah ibadah Trinitas Minggu 30 Mei 2021 pukul 6:30 akan dilayani kegiatan perayaan unduh-unduh. Kepada warga jemaat dimohon dapat mempersembahkan hasil bumi dan atau barang-barang kebutuhan pokok untuk dilelang gereja mulai pukul 8 pagi di setiap tempat dan ibadah. Romawi 5, yang menghantarkan khotbah hari ini beliau Bapak Amang Daryanto, organis Saudara Rio, pemandu pujian Saudara Gabriel dan Bapak Agus, petugas LCD tim multimedia. Demikian Bapak dan Ibu serta saudara berita gereja Minggu 2 Mei 2021. Bapak dan Ibu serta saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita siapkan hati dalam memasuki ibadah kita pada saat ini. Allah mengajak kita untuk berjumpa dengannya, mengalami rahmat-Nya yang menguatkan, yang mencerahkan dan memperbaharui hidup kita. Sama-sama kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 18, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Bagai
Bersama-sama marilah kita kuduskan ibadah pada pagi ini dengan mengatakan demikian. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan menyertai saudara. Persilahkan duduk kembali. Hari ini kita akan menggumuli, merenungkan tema bersama Yesus berbuah kemenangan dan keberanian bersaksi. Melalui ibadah ini kita diajak untuk memahami pentingnya relasi dengan Kristus yang membawa kehidupan berkemenangan dan keberanian untuk bersaksi. Kita juga akan belajar bagaimana kita menumbuhkan, mengembangkan relasi kita dengan Kristus. Marilah kita ungkapkan rasa sukacita kita, relasi kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 339 bait 1 dan 2. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi aji cemerlang. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saat dianjurkan panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-soraianmu nyaring menggelegar. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Ada satu ungkapan yang mengatakan demikian: bertobatlah sehari sebelum mati. Lantas bagaimana kita bisa tahu sehari sebelum kita mati? Tentu kita tidak tahu, karena kematian adalah misteri dan itu hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, bertobatlah setiap saat ketika kita melakukan dosa. Bersama-sama pagi ini kita akui salah dan dosa kita. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami mengakui kadang kalah dalam peperangan melawan dosa. Kami masih jatuh dalam kesombongan, iri hati, kebencian, kenajisan dalam hati,
dan perbuatan kami. Kami sering kurang melekat kepadamu. Kami kurang bersandar kepadamu sehingga kami mudah jatuh. Tolonglah kami Tuhan. Dengan sikap berdoa mari kita pujikan Kidung Jemaat 28 bait 1 sampai dengan yang kelima. Inilah pengakuan dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita terima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kami persilahkan jemaat untuk saling memberikan salam namaste dengan mengucapkan salam damai.
Dengan penuh sukacita kita pujikan Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita siapkan segenap jiwa, roh, hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang kami terima sampai dengan pada pagi ini. Itu terbukti pada pagi ini Engkau perkenankan kami bersama-sama bersekutu beribadah dengan penuh rasa sukacita. Dan jika sebentar kami akan menerima taburan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Pakai hamba-Mu ini Tuhan yang lemah dan penuh dosa ini Tuhan, untuk menyampaikan kabar berita sukacita. Lindungi di balik salib-Mu, janganlah iblis mencuri akan kemuliaan-Mu, dan biarlah kami pulang dapat membawa berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada pagi ini bacaan Injil terambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab baik konvensional maupun digital, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita buka kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pokok Anggur yang Benar. Ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang lebih berbahagia adalah mereka yang memelihara serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam damai sejahtera. Marilah kita berbagi sukacita dengan memberikan salam namaste kanan kiri depan belakang dengan penuh senyuman. Kami persilahkan. Saya lihat tadi belum bersukacita, meskipun memakai masker, namun guratan wajah-wajah ceria itu kelihatan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang hadir pada ibadah pagi ini atau yang mengikuti ibadah secara online dari rumah, senantiasa diberikan kesehatan dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Meskipun sudah ada Bapak Ibu Saudara, saya percaya sudah divaksinasi, namun tetap jangan lengah, tetap gunakan masker, tetap menjaga protokol kesehatan. Amin. Ya. Data dari kumparan.com, 90% manusia sehari-hari kalau bukan perbaikan adalah pengulangan, iteration, termasuk mengulang agar mendapatkan hal yang lebih baik. Jadi kumparan.com merilis data manusia 90% dalam kehidupannya itu adalah mengulang dan mengulang untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Nah inilah, kalau kita mengulang dan mengulang suatu menjadi hal yang rutinitas, maka suatu saat kita akan berjumpa dengan yang namanya kebosanan. Pagi kita mandi, sarapan, berangkat kerja, pulang kerja, sampai rumah mandi, selesai, santai-santai, udah itu akan berulang-ulang sampai sekian tahun. Itu hampir dialami oleh 90%. Maka apa yang terjadi ketika pada tanggal 2 Maret 2020 untuk pertama kali kasus 01 dan 02 COVID-19 diumumkan oleh Bapak Presiden, sampai dengan saat ini pandemi terjadi, maka kita terjebak dalam satu hal, kecemasan, kekhawatiran yang setiap hari kita ulang-ulang ternyata itu sudah tidak dapat kita jalankan. Di mana-mana kita dibatasi. Di mana-mana kita sudah harus memutar otak kita. Kasus 01 diumumkan 02, kasus nomor 193, kita lihat di jalanan pada bulan Maret, April, Mei hampir di kota Solo ini sepi sekali. Mal tidak ada yang buka. Namun ketika pada tahun ini diumumkan terkonfirmasi 4.375, namun jalan-jalan masih berlalu layang orang, kita menjadi heran. Dulu kasusnya baru sekian, sedikit-sedikit sepi jalanan, orang membatasi mobilitas. Sekarang ribuan justru orang keluar. Karena itulah, karena hal-hal rutinitas itu mendorong kita untuk menggerakkan apa yang namanya
roda ekonomi. Dan oleh karena itu, sebagai institusi gereja, kita senantiasa mendorong, senantiasa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Memakai masker dengan benar, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir, berperilaku hidup yang sehat. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Namun kalau kita semuanya masing-masing pribadi disiplin, saya yakin COVID-19 tidak akan berulang tahun untuk yang kedua kali. Ya, ini kan ulang tahun pertama kali, ya. Sudah 1 tahun loh ini kita. Ya, jangan sampai berulang tahun kedua kalinya. Oleh karena itu, majelis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kita Satuan Tugas Pengawas Penerapan Protokol Kesehatan. Meskipun gereja membuka diri untuk berkegiatan beribadah, namun tetap ada pengawasan dan penerapan protokol kesehatan. Karena sudah beberapa kali kita itu tidak beribadah, rasanya pengen dan kangen. Gini apa mboten? Nggih. Kangen ketemu, tapi sekarang sudah berbeda, itulah tatanan baru. Yang dulu lama ndak ketemu, rangkul-rangkulan, gablok-gablokan, salaman. Sekarang hampir bersentuhan saja dihindari. Itulah tatanan baru. Pandemi masih terjadi, tetap waspada dan jangan abai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pandemi yang terjadi saat ini telah mendisrupsi semua negara untuk berubah. Tatanan berubah, aturan berubah, gerak berubah. Kita tidak bisa seperti hal-hal dulu, santai-santai, karena kita berlomba dengan waktu. Demikian juga GKJ Gandean Solo Timur mendisrupsi diri dalam pelayanannya kepada jemaat. Kalau dulu kita masih mengandalkan ibadah yang sifatnya tatap muka, sekarang sudah ada pembatasan. Maka gereja berupaya mendisrupsi diri, meninggalkan tatanan-tatanan yang lama. Sekarang sudah tidak bisa lagi konvensional. Mengapa? Karena jemaat kita ada di rumah. Mereka mengikuti ibadah dari rumah. Bagaimana caranya? Lewat media digital. Sekarang kita sudah bisa saksikan, kita sudah bisa mengikuti ibadah tersebut dari rumah. Itulah bagian dari tatanan-tatanan kita. Di tengah kecemasan, kekhawatiran, kebingungan yang dirasakan jemaat. Nah, pada pagi ini kita akan belajar, kita akan merenungkan bagaimana satu relasi yang erat dengan Tuhan itu menjadi kunci kemenangan dalam kita mengatasi pencobaan hidup. Pencobaan hidup itu sifatnya ada 2. Dia hanya menggoda dan menekan. Kalau Anda tidak tergoda, pasti Anda tertekan. Ketika Anda tertekan, disitulah iman itu diperhadapkan. Bagaimana pandemi ini? Pandemi, saya sregep ibadah, mending di rumah. Kita kan tidak beribadah. Online, online kuotanya akeh Pak. Sesasi pisan kuotane menguras. Ya mending ginilah, kita belum beribadah. Situasi dan kondisi tersebut yang ada menggoda dan menekan iman kita. Oleh karena itu relasi yang kuat dengan Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, meskipun pandemi tetap menjaga protokol kesehatan, hadir di gereja. Karena adanya satu relasi yang erat, relasi yang kuat dengan Tuhan. Dan kita pada pagi ini kita belajar dari Yohanes pasal 15.
Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dalam bahasa Inggris dituliskan, I am the true vine and my father is gardener. I am. Akulah. Kata akulah di sini bukan hanya dilihat dari satu kalimat akulah, tapi akulah di sini mengandung makna yang begitu dalam. Dalam kebudayaan Yahudi menyebut akulah itu sama saja dengan menghujat Allah. Maka dia harus dirajam batu. Jadi akulah yang tertulis di sini merupakan suatu kalimat yang betul-betul sangat dalam. Karena ini bicara kebudayaan. Kebudayaan Asia, khususnya Indonesia. Jadi pada zaman kebudayaan Yahudi menyebut aku bukan aku, tapi kami, kita. Kebudayaan pada saat ini juga kita berbeda. Kalau di Inggris, di luar negeri sana, you tidak ada perbedaan. Kalau yang you itu ya kamu. Tapi kalau di Indonesia berbeda. Kamu, Anda, saudara. Apalagi dalam budaya Jawa. Kowe, aduh. Dengan orang tua kok kowe gitu. Panjenengan. Jadi semua diksi yang ada itu berbeda. Makanya kita pahami, akulah pokok anggur yang benar. Akulah menegaskan secara tegas. Akulah pokok anggur yang benar. Jesus is the true vine. Maka ketika hal ini kita pahami dengan sungguh-sungguh, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Ketika kita percaya pada Yesus, percaya pada Tuhan, kita harus tahu siapa yang kita percaya. Dari 100 orang dari jemaat ini yang hadir, saya bertanya, menurut Anda, menurut saudara, siapakah Yesus? Saya yakin dan pasti jawabannya juga satu orang berbeda. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus kuat dulu dalam iman kita, memahami dulu siapa Yesus. Karena pada saat-saat ini doktrin-doktrin yang ada di luar sana itu bukan lagi menyerang orang Kristen, menyerang orang kafir, tapi dia menyerang karakter Yesus. Bahkan ada satu ungkapan yang mengatakan Yesus adalah ciptaan Allah Bapa dan dia tidak berdosa. Benar? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi yang diserang sekarang doktrin, ungkapan itu bukan lagi kita manusia Kristen, tapi Yesus yang diserang. Mengapa? Ketika gembala diserang, maka terseraklah domba-domba. Kalau orang sudah mulai bingung dengan kepercayaan yang dipegangnya, maka akan dengan gampang dia akan goyah. Dengan mudah dia akan jatuh. Oleh karena itu, kita pahami dengan seksama, dengan penuh rasa kerendahan hati. Akulah pokok anggur dan Bapakulah pengusahanya. Kita sebagai pengikut Tuhan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena persembahan kita, bukan karena kita rajin memberikan perpuluhan, namun kita diselamatkan oleh anugerah, by grace, anugerah Yesus di kayu salib. Cuma-cuma
bukan diusahakan dengan kekuatan kita, dengan harta kita, namun dengan anugerah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka yang namanya percaya itu adalah suatu kekuatan yang kuat. Kalau kita bisa membaca, kalau kita bisa melihat di Alkitab, ketika Filipus diminta Tuhan untuk bertemu dengan sida-sida Ethiopia, apakah Filipus berdebat dulu dengan Tuhan? Tidak. Begitu mendapat perintah, Filipus segera berangkat. Telat sedikit saja dia tidak akan bertemu dengan sida-sida Ethiopia. Bagaimana dengan kita? Mungkin karena situasi kondisi kita di gereja, kita percaya Tuhan, percaya. Namun begitu kita sampai rumah, mungkin sama dengan Petrus, aku tidak mengenal dia. Sungguh aku tidak mengenal dia. Itulah yang pentingnya kita memahami benar. Pokok anggur, pokok dia ada di kekuatan. Kepercayaan adalah segalanya. Bapak ibu saudara, menikah itu pun juga kepercayaan. Tidak ada pilihan yang lain, tidak ada jalan keluar yang lain. Ketika sudah memulakan menikah diri untuk menikah, ya itulah sehidup semati. Akulah pokok anggur. I am the true vine. Menempel pada pokok anggur itu berarti tidak berjarak sedikit pun. Dia menempel kuat. Kita baca di ayat 2a. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kita melihat, kita baca yang di 2a. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Artinya bahwa tidak semua ranting yang menempel pada pokok itu ternyata berbuah. Tidak semuanya orang Kristen yang pergi ke gereja, rajin beribadah, rajin persembahan, itu ternyata berbuah. Nah, kalau kita membaca dalam Yohanes 15 ayat 2a, kita baca di pasal sebelumnya, pasal 13, Yesus membasuh kaki murid-murid. Bahwa pasal Yohanes 13-14 ini adalah satu rangkaian. Pokok anggur yang benar ini dia bercerita kepada ke-12 muridnya. Meskipun menempel, dia belum tentu juga berbuah. Saya mengatakan inilah ranting Yudas. Yudas sudah mengikut Yesus kemana pergi, tapi dia tidak berbuah sama sekali. Maka ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Petrus yang terkenal radikal dalam iman mengatakan, Guru, janganlah hanya basuh kakiku, tapi biarkanlah aku mandi. Apa yang dikatakan Yesus? Kamu sebenarnya semua sudah bersih, tinggal hanya membasuh kaki. Kita semuanya ini sudah diselamatkan ketika kita percaya kepada Yesus Tuhan. Namun bagaimana dengan kehidupan kita? Ranting inilah yang dia menempel tapi tidak berbuah. Ayat yang ke-2b. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kita yang sudah berbuah, kita yang sudah melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kita juga dibersihkan. Saya coba melihat browsing
bagaimana seorang pengusaha kebun anggur, petani kebun anggur dalam merawat anggur. Ternyata ranting yang berbuah pun dia akan potong dahannya. Istilahnya adalah pruning. Jadi petani itu kalau dahan rantingnya itu sudah berbuah lebat, dia akan potong, tapi potongnya itu tidak ngawur. Dia potongnya akan lihat dari angle yang tepat, dari dahan yang tepat, dia akan potong. Jadi tidak asal potong. Harapannya ketika dipotong tersebut, berikutnya dia akan blooming, dia akan berbuah yang lebih banyak. Inilah kehidupan kita. Ketika kita sudah memproklamirkan diri mengikut Yesus, tidak lantas kemudian kita hidup dalam serba bisanya. Tidak ada masalah sama sekali. Ternyata ketika kita mengikut Yesus, yang namanya permasalahan itu datang. Justru terkadang bertubi-tubi. Pernah merasakan? Pernah. Masalah kok enek terus. Kayak cobain kayak si A kayak. Oh ya santai, orang yang dindi nang ngrijo tapi kok anteng-anteng wae penak-penak wae. Ketika dahan itu berbuah, dia akan dipruning, dia akan dipotong supaya menghasilkan buah yang lebih banyak. Menyakitkan memang ketika kita diproses Tuhan. Menyakitkan memang ketika kita dibentuk oleh Tuhan. Oleh karena itu saya sangat tidak setuju ketika masalah itu dikatakan itu datang dari Tuhan. Mas dari Allah katanya. Karena apa? Karena rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi masalah itu tidak datang dari Allah, tapi Tuhan mengizinkan masalah itu datang supaya kita lebih tahu, lebih dekat kepada Tuhan, lebih erat kepada Tuhan. Orang kalau ada masalah pasti dia akan dekat sekali dengan Tuhan. Ketika ada masalah pasti orang itu imannya akan semakin kuat. Nek gondelan kuwi yo wenceng tenan ketika masalah itu datang. Tetapi Jesus is not troublemaker. Tuhan bukan pembuat masalah. Tuhan itu pembawa damai sejahtera. Inilah dari beberapa ayat. Kalau kita kupas satu ayat, wah panjang sekali. Masa ini kuotane ya. Ya jadi dari dua ayat ini kita sudah melihat, kita sudah merenungkan bagaimana menempel benar pada pokok anggur dan berbuah lebat dan mau dipruning, mau diproses. Jangan sampai kita menempel namun kita akhirnya sampai hayat kita hanya dipotong, dicampakkan, lalu dibakar. Eman-eman. Kita hidup di sini, hidup di dunia ini hanya sebentar. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, tapi pasti Tuhan akan memanggil kita. Di awal saya mengatakan bertobatlah sehari sebelum mati. Itu artinya apa? Kita tidak tahu kapan Tuhan kau panggil aku. Pertobatan setiap saat, pertobatan setiap waktu, menghayati, memelihara, melaksanakan firman Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan kita. Kita tidak bisa melihat kematian itu berdasarkan nomor urut sepatu. Dari yang umurnya sekian dulu pasti nanti akan tidak. Tapi kematian itu adalah misteri. Bagaimana kehidupan kita begitu kuat, relasi yang erat dengan Tuhan itu adalah kunci. Setiap kapan Tuhan memanggil, relasi yang kuat inilah kunci. Mari
Lewat pokok anggur ini kita bersama-sama memberikan kebaikan. Di tengah pandemi seperti ini, ya kita ikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Disiplin protokol kesehatan. Tetap beribadah meski dari rumah. Karena itulah kita menempel kuat pada pokok anggur dan berbuah. Hidup bukanlah menjadi yang terbaik, namun hidup itu adalah berbuat baik dan tidak berpura-pura baik. Bersama Yesus berbuah kemenangan dan keberanian bersaksi. Bersaksi berarti memahami benar karakter Kristus dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kehidupan yang tidak mudah dan penuh godaan ini, relasi dengan Tuhan menjadi penting. Relasi dengan Tuhan digambarkan dengan ranting pohon anggur yang melekat erat pada pokok anggur. Relasi dengan Tuhan tak hanya membuat kita kuat menghadapi godaan, namun juga membuat kita terdorong untuk membagikan Injil Kerajaan Allah pada semua orang. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama kita tundukkan kepala kita untuk kita berdoa syafaat, memohon kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami sampai dengan hari ini Tuhan. Meski di tengah pandemi ini Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami untuk bertemu, untuk bersekutu, untuk beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Menjadi satu kekuatan kami Tuhan untuk menghadapi pandemi ini dengan penuh hikmat yang dari Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk negara ini, bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati atas kesehatan Bapak Presiden dan Wakil Presiden,
seluruh menteri dan segenap kepala daerah untuk saling bersinergi mengatasi ujian pandemi ini. Dan Tuhan memberkati kiranya masing-masing mereka dapat bekerja sama untuk bersama-sama memajukan negara ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Gandekan Solo Timur seutuhnya, baik yang di Pepantan Losari maupun di Pepantan Geraha Manunggal. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan memberkati kepada majelis untuk dapat menata dan mengelola setiap pelayanan dengan penuh hikmat yang daripadamu. Kau berkati setiap komisi-komisi, pengurus maupun kepanitiaan maupun saudara-saudara kami dalam komunitas kegiatan gerejawi. Berikan satu kerinduan hati, berikan satu semangat untuk dapat bersama-sama tumbuh di dalam iman dan kebenaran. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin karena satu hal mereka tidak dapat hadir bersama-sama kami beribadah secara tatap muka. Namun kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, menggerakkan hati mereka untuk senantiasa mengikuti ibadah meski dari rumah. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat-saat ini terbaring sakit. Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, dan Engkau memberkati keluarganya dengan penuh kesabaran untuk merawatnya. Biarlah obat maupun perawatan medis dapat memulihkan kesehatan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat di tengah pandemi ini mungkin mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan. Kiranya Tuhan memberikan rema, Tuhan memberikan hikmat, terobosan agar saudara-saudara kami dapat bekerja, dapat memenuhi kebutuhannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari-hari ini sedang ada pergumulan, baik pergumulan pasangan hidup, pekerjaan, ataupun yang lainnya. Tuhan lebih memahami keadaan mereka. Kami hanya dapat mendukung di dalam doa. Berikan mereka jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami sampai dengan hari ini. Kau memberikan kami kesehatan, Kau memberikan kami kekuatan. Biarlah kami terus menempel pada pokok anggur yang benar, sehingga pada saatnya kami berbuah. Kuatkan kami untuk kami dapat melangkah di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Doa permohonan ungkapan syukur ini hanya kami naikkan dalam tangan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan sobat muda terkasih, bagi yang ada di gereja maupun di rumah, marilah kita dasari persembahan yang sudah dan akan kita haturkan kepada Tuhan dari Roma 11 ayat yang ke-36 sampai dengan Roma 12 ayat yang pertama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan iringi persembahan kita dari nyanyian persembahan pelengkap itu Jemaat 146 bait yang pertama, 2 dan ketiga. Dalam rumah Tuhan dengan
persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan persembahkan persembahan kita dalam doa. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah, terima kasih, ucap syukur terima Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh mempersembahkan apa yang telah kami persiapkan dari rumah. Tuhan, sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita kami, inilah tanda syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar dari apa yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Dalam nama Yesus yang telah mengajar doa yang sempurna, kami berdoa. Roh Kudus, tuntun kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama Yesus, marilah kita menjalani kehidupan yang berkemenangan dan memiliki keberanian untuk terus menjadi saksi Kristus kepada dunia. Marilah kita bawa berita tentang kasih, kebenaran, dan damai Allah. Kita pujikan Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin.